ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin Abul Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ngaji baiklah, namun sebelum kita mulai belajar, mari kita Pak Guru ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sabira. Ya? Sabira. Siapa juga? Sendiri. Nah, baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran. Namun terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Oke, menanda para dosen. Selanjutnya, sebagai kebiasaan kita di dalam kelas dan supaya kita punya semangat pembugaran, refresh, mari kita membaca surah-surah pendek daripada Al-Quran, yakni surah At-Takatsur. Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Selanjutnya, sebagai bentuk cinta kita kepada bangsa kita, tanah air Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Selanjutnya mari kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Materi tentang mengaji Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Dengan tujuan pembelajaran kalian dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran yakni Surah At-Tin dengan tajwid. Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, jadi apakah kalian sudah membaca Al-Quran Surah At-Tin? Sudah belajar, sudah memperdalam tentang tajwid? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran Surah At-Tin dengan tajwid. Baiklah anak-anak, kita akan tayangkan video tentang Al-Quran Surah At-Tin, bagaimana membaca dengan kaidah hukum tajwidnya, bagaimana dengan suara yang merdu. Mari kita simak baik-baik. Mari kita melihat Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Jadi kita sudah bersama-sama mendengar dan melihat dan menyimak bagaimana membaca Al-Quran Surah At-Tin dengan tartil. Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Kamu persilahkan. Silakan. Suaranya bagus tadi itu. Oh iya, suaranya yang mengaji tadi merdu dan sangat bagus karena tadi mengajinya dengan hukum-hukum bacaan tajwid sehingga terdengar bagus dan tartil. Yang lain mungkin silakan. Oke, silakan. Apa hukum bacaannya pada kata wazaitun, ayat yang pertama, wat-tini wazaitun. Sebelum Pak Guru mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Oke. Apa hukum bacaannya ayat kedua, wa turi sinin? Oke. Yang lain mungkin? Oke, ini dulu. Apa hukum bacaannya wahada? Apa hukum bacaannya wahada? Pada ayat yang ketiga, wahada yang berarti ya baik. Mungkin yang terakhir silakan. Ada yang oke. Apa hukum bacaannya ayat kedua? Bagus. Apa hukum bacaannya ayat yang kelima? Falahum ajrun go. Baiklah anak-anak, mari kita lihat baik-baik. Wat-tini waz-zaitun. Tadi temannya bertanya apa hukum bacanya waz-zaitun. Pada kata
tun. Ya. Di sana ada waw yang sukun. Jadi waw yang sukun itu pada asalnya hukum bacaannya al-maktobi. Namun ketika berada di akhir kalimat maka hukum bacaannya adalah mat ari dari sukun itu nah ya. Hukum bacaannya mat ari dari sukun. Kemudian ayat kedua waktu di sini sama mat ari dari sukun. Kemudian kata wahadzal balami ada za di sana, ada alif yang mati didahului ada baris atas. Hukum bacaannya adalah mat tobi, betul sekali itu ya mat tobi hukum bacaannya. Dan pada ayat yang ke-6 illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dibaca tidak dengung. Siapa yang bisa menjawab? Apa? Hukum bacanya adalah izhar al-harfi. Sehingga cara membacanya adalah dengan terang dan jelas, tidak dengung. Kita lihat baik-baik. Falahum ajrun ghairu mamnun, tidak mengatakan ajrun wa, tapi ajrun ghairu mamnun. Tetap semangat? Jadi mari kita mencoba membaca Al-Quran dengan tertib, dengan sesuai hukum bacaannya. Baik, jangan lupa membaca ta'awudz terlebih dahulu. Simaklah baik-baik. Aku akan membaca, nanti kalian akan memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wat-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampai di sana mungkin ada yang mau mengulang, silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Oke, siapa lagi yang lain? Oke, silakan Ananda. Coba mari kita lihat ke slide berikut ini anak-anak. Di sini ada hukum bacaan tajwid atau beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surah. Di sinilah cara menentukannya adalah alif lamnya. Alif lamnya di keterangannya. Ketika alif lamnya tidak bisa terbaca, maka hukum bacaannya nah, kemudian pada kata at-tini kita lihat tini ya bertemu nun baris bawah didahului baris bawah, maka hukum bacanya adalah huruf tak kasrah bertemu dengan sukun. Betul. Wazza sama keterangannya alif lam yang tidak bisa dan seterusnya. Begitulah cara menentukan hukum bacaan tajwid. Kira-kira bisa dipahami? Kita tetap semangat dulu anak, supaya kita tetap semangat, jangan tidur ya. Karena masih pagi, jangan tidur. Tepuk semangat. Masih semangat? Baiklah anak-anak, mari kita coba mengerjakan lembar kerja Ustaz ini ya. Kalian akan tentukan hukum tajwid, kalian akan tentukan sendiri nanti hukum-hukum tajwid yang ada ya. Bagus, langsung bagikan lembar kerja Ustaz Didi, silakan boleh berbaca. Anak-anakku sekalian, silakan kelompok 1 mengumpulkan tugasnya. Silakan kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap?
Oke, dikumpulkan. Garuk tangan. Gambar kerja yang sudah kalian kerjakan di gambar kerja pesan didik dan masing-masing kelompok. Pada Al-Quran surah Al-Fil yang tadi. Nah, sekarang adalah Al-Quran surah Al-Fil. Kita coba review kembali, kita cek kembali pemahaman kalian tentang hukum bacaan tajwid. Wattini wazzaitun. Apa tadi? Tun ini? Mat hari tulis. Kemudian waturi sinin. Kurang semangat. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ajrun ghairu mamnun kama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Kita baca sama-sama ya. Dari isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Kalian ayat keempat. Ayat yang kelima. Begitulah anak-anak cara membaca Al-Quran surah At-Tin dengan tartil. Ya, pelajaran yang lalu tentang Al-Bujurah, sekarang kita perkuat lagi dengan Al-Quran surah At-Tin. Jadi kalian harus perhatikan di mana matnya, kemudian di mana mat alis sukunnya, di mana qalqalahnya, kemudian di mana gunnah musyaddadatnya. Di sini sering keliru ya. Di mana idghamnya, dan paling poin penting adalah izhar dan ikhfa'nya. Jika izhar, hati-hati, di sini adalah dibaca terang dan jelas. Ajrun ghairu mamnun. Coba Pak Guru contohkan satu kali saja pada ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba sama-sama. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi Pak Guru harapkan kalian terus belajar di rumah, tidak hanya di sekolah. Kalian mengulang-ulang bacaan, kalian coba terapkan hukum bacaan dan hukum bacaan, sehingga kita mudah ingat, mudah hafal. Oh, bagaimana cara membaca qalqalah, bagaimana cara membaca mat, bagaimana cara membaca gunnah, bagaimana bacaan ketika izhar khalqi, bagaimana bacaan ketika ikhfa syar'i, sehingga mudah dalam kita belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Pak Guru ingin bertanya sebelum Pak Guru akhiri, bagaimana perasaan kalian setelah belajar surah At-Tin? Sudah ada gambaran bagaimana cara membacanya? Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama akhiri dengan berdoa. Ya, mungkin silakan Anda.